Apa makna Sumpah Pemuda bagi anak-anak muda saat ini? Kita akan berbincang dengan Koordinator Wilayah Aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jabodetabek Banten, Rizky Alparisi, dan anggota Komisi 1 DPR, Hilary Brigita Lasut. Selamat malam Rizky dan Hilary. Selamat malam, Mas Selamat malam, Bang Adi. Ya, saya ke Rizky dulu. Rizky, tadi unjuk rasanya bersamaan dengan buruh. Janjian dulu Ya, benar. atau bagaimana? Kita ikut gabung dalam konsol yang kemarin diadakan bersama Gebrak, gitu. Sehingga memang hadirnya kemudian BMSI Kerakyatan wilayah BSDB hari ini adalah sebuah kesepakatan bersama. Oke. Mengapa mengambil momen Sumpah Pemuda? Apakah ingin menunjukkan bahwa anak-anak muda ini masih sangat peduli dengan situasi bangsa ini? Ya, karena begini Bang, 93 tahun yang lalu saat pertama kali Sumpah Pemuda didengungkan, ini kan jadi sebuah momen persatuan begitu. Berapa tahun sebelum kemudian akhirnya merdeka. Spirit persatuan inilah yang kemudian tetap harus dibawa dan harus dijalankan. Nah, bagaimana kemudian merefleksikannya pada saat ini? Berhubung beberapa waktu yang lalu juga kita mengadakan demonstrasi dalam dalam rangka mengevaluasi kepemimpinan lembaga eksekutif kita, yakni Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka dalam momentum Sumpah Pemuda sekaligus sebagai refleksi persatuan, makanya ada dari golongan mahasiswa yang dari berbagai kampus, kemudian juga dari elemen buruh gitu, sehingga kita harus melihat konteksnya bagaimana persatuan tersebut hari ini diarahkan mau ke arah yang seperti apa. Kiranya begitu. Oke, artinya unjuk rasa bukan berarti berseberangan dengan pemerintah, tapi justru untuk mendampingi pemerintah menjalankan tugas-tugasnya untuk rakyat, gitu ya? Baik, saya ke Hilary. Hilary, ini anak-anak muda, mereka sering disebut sebagai parlemen jalanan. Mereka memang wadahnya adalah melakukan unjuk rasa di jalanan. Hilary sudah mengambil jalan yang lain, mengambil jalur parlemen. Setelah masuk ke sistem, ada yang berbeda nggak cara Hilary melihat kinerja pemerintah ini? Sebenarnya kurang lebih sama ya, kita melihat, meninjau, mengawasi, kita melihat dari sudut pandang apakah pemerintah sudah melihat dan mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan, dan apakah mungkin ada keputusan-keputusan yang tentunya tidak bisa menyenangkan semua pihak, sehingga kemudian dari segi melihat dari sudut pandang seorang anggota DPR dan seorang mahasiswa, menurut saya seharusnya tidak boleh ada bedanya. Mahasiswa melihat bagaimana masyarakat secara real menghadapi dampak dari setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, dan seharusnya sebagai wakil rakyat tentunya kami harus melihat dengan cara pandang yang sama. Oke. Ketika kemudian mahasiswa menyampaikan kritik yang kadang-kadang sangat tajam kepada pemerintah, bagi Hilary itu seperti apa? Menurut saya malah kritik yang tajam ini membuat pemerintah tentunya bisa semakin mengarahkan keputusan-keputusan yang akan diambil disesuaikan dengan apa yang jadi harapan dari masyarakat. Anak-anak muda sekarang luar biasa loh, menerapkan Sumpah Pemuda, persatuan pemuda-pemuda untuk bisa merubah keputusan-keputusan penting dalam ruang lingkup suatu negara. Itu hal yang luar biasa. Apalagi di saat pandemi seperti ini dan di saat revolusi industri, kita bisa melihat anak muda sekarang bisa merubah keputusan presiden atau mungkin bisa merubah keputusan pemerintah lewat jempol sambil rebahan, dan bahkan sambil mungkin via online saja begitu ya. Kita bisa melihat anak-anak muda sekarang bisa membentuk satu bangsa sendiri misalnya ya, bukan seakan-akan bangsa sendiri di dalam satu negara yang disebut netizen, yang kemudian dapat menurunkan harga tes PCR. Oke. Ini membuat kita melihat bahwa sebenarnya persatuan pemuda ini bakal bisa membuat dampak yang besar, dan yang penting bisa diarahkan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oke, Rizky, ada 8 tuntutan yang Anda bawa dan teman-teman tadi bawa ke istana. Dari sekian tuntutan yang paling Anda pilih itu, apakah itu pernah dikomunikasikan dengan wakil-wakil kita di DPR sana? Untuk kemudian karena kita dari mahasiswa, kalau di BMSI itu sendiri artinya beberapa upaya dari teman-teman juga ada hal terkait pendidikan kiranya ya. Nah, itu beberapa teman-teman dari koordinator isu pendidikan tinggi
sudah menyampaikan gitu, baik secara personal kan misalnya. Berapa waktu lalu itu sempat menanti apa ya, ada harapan bisa dipertemukan misalnya dengan Menteri Nadiem, cuman memang belum terrealisasi. Tapi artinya juga misalnya ke pemerintahnya langsung juga ada, misal dari teman-teman BEM UI, mereka mengaudiensikan. Bayangkan dari segi pendidikan, banyak sekali sekarang mahasiswa yang di drop out hanya karena mereka menuntut UKT yang murah, akan digratiskan. Karena memang kuliah ini kan nggak cuman perkara apa ya, uang SPP yang harus dibayarkan, banyak pengeluaran-pengeluaran lain, belum lagi orang tuanya terdampak. Nah, wajar dong mahasiswa kemudian harus menuntut hal ini, tapi hasilnya apa? Drop out. Nah, sikap daripada pemerintah juga tampaknya masih belum tegas untuk adanya drop out ini, kiranya gitu. Jadi kalau dari segi komunikasi, kiranya ada yang kemudian dilaksanakan kalau di BWSI Kerakyatan itu sendiri, dan ada beberapa BEM juga. Cuman memang sampai saat ini toh masih menjadi topik yang diangkat, artinya belum ada penindakan yang serius terhadap hal tersebut. Oke, kalau kita dengar tadi penjelasannya Hillary bahwa walaupun dia sudah di Dewan, tetap saja dia melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak muda secara parlemen jalanan ini bisa disinkronkan dengan tugas-tugas mereka di Dewan sana. Kira-kira mengkomunikasikannya seperti apa, Rizky? Justru sebenarnya kalau bisa begini sih, atau kayak lari juga ya. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, atau kakak-kakak, abang-abang yang kemudian ada di parlemen hari ini kan, artinya ini kan punya kewenangan, diatur secara komisinya, membahas terkait apa saja gitu. Justru kalau bisa itu diinisiasi gitu. Artinya ketika teman-teman ini sudah turun ke jalan, mereka kan sudah menempuh baik dari segi kajian ataupun kemudian audiensi. Nah, namun tidak ada tindak lanjut. Siapa yang bisa? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang ada di parlemen, kiranya begitu kan. Nah, kenapa sampai harus tumpah ruah ke jalan? Artinya upaya yang dilakukan pun tidak maksimal begitu. Maka ini juga menjadi sebuah tidak, karena oke, memang kalau dibilang Bill Clinton itu kan jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tanyakan apa yang kamu berikan pada negara. Tapi negara itu punya perangkat gitu. Negara itu punya satu kesatuan baik dari legislatif, eksekutifnya. Nah, bagaimana mereka yang kemudian hari ini digaji oleh rakyat bisa bekerja maksimal? Gitu. Mereka yang bisa mengeluarkan keputusan dan kebijakan harusnya bisa lebih maksimal. Hillary, bagaimana menyatukan antara suara dari masyarakat di jalanan dengan peluang-peluang yang bisa diambil oleh anggota parlemen? Memang pada dasarnya semakin banyak desakan, akan semakin besar kemungkinan usulan tersebut bisa kemudian dikabulkan oleh pemerintah lewat suara dari wakil rakyat. Tapi memang ketika kita mengharapkan semua poin-poin yang tadi misalnya dari 13 itu semuanya dalam waktu singkat, semuanya langsung bisa direalisasikan, tentu buat saya secara pribadi mungkin agak kurang realistis kalau memang harus didesak untuk dalam waktu dekat, karena jujur saja dalam masing-masing poin memiliki unsur-unsur yang sangat mendalam, yang sangat tentunya memiliki juga dampak yang besar ketika itu dilakukan terhadap budgeting, terhadap apa yang sudah diputuskan, terhadap peraturan yang berlaku, sehingga kemudian bagi saya ketika mahasiswa mungkin bisa lebih mendesak, bisa terus bersuara di jalan, menurut saya itu bukan hal yang buruk, dan itu bisa memberikan para wakil rakyat tentunya masukan-masukan yang lebih baik. Sehingga buat saya baik dari cara audiensi maupun cara demonstrasi di jalan itu masing-masing tetap bisa memberikan masukan terhadap wakil rakyat. Cuma memang tidak ada negara yang sempurna, tidak ada negara yang mampu melaksanakan atau mampu merubah suatu sistem yang mendetail, yang begitu rumit, hanya dalam sekali permintaan, hanya dalam sekali demonstrasi dan kemudian semua beres. Buat saya mungkin ini klise dan bertele-tele, tetapi sangat disayangkan kenyataan di Indonesia dan hampir di seluruh bagian dunia manapun mungkin kurang lebih sama. Oke, tapi mungkin bagi Rizky dan kawan-kawan di jalanan itu, karena mereka juga namanya anak muda ya, semangatnya bilang, ini kok lambat banget sih pemerintah dan DPR ini. Nah, bagaimana menjawab itu, Hillary?
Jadi memang pada dasarnya saya juga dulu ketika sebelum masuk ke dalam, saya terkadang sering bertanya, kok bisa lama banget? Sekarang sudah dunianya sudah zaman digital begitu ya. Kenapa nggak semua aspirasi yang kita masukkan itu bisa langsung diambil dan diserap dan mungkin langsung dikabulkan oleh pemerintah. Tetapi kemudian ketika pemerintah mau mengambil satu keputusan, ternyata pemerintah harus menyampaikan itu kepada wakil rakyat. Dan di dalam ruangan komisi itu bisa hampir 50 dan 50-50 berbeda pendapat. Masing-masing memiliki argumen yang berbeda, yang memiliki kekuatan yang mungkin sama-sama kuat gitu ya. Sehingga setelah masukan ini hasil dari demonstrasi mahasiswa ini dibawa sebagai bahan perbincangan untuk dikabulkan oleh pemerintah di dalam rapat komisi, kemudian harus dipertimbangkan. Hampir sebagian besar rapat semua anggota dewan harus bicara dan memberikan pendapatnya terhadap usulan tersebut, dan itu semua dilindungi oleh undang-undang, sehingga dalam masing-masing poin dari 13 tadi mungkin ketika dibahas satu persatu akan dipertanyakan oleh 50 anggota dewan misalnya dalam satu ruangan komisi yang kemudian akan memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan pemerintah kemudian harus berusaha mencari cara untuk bisa memuaskan hampir semuanya. Dan ini juga membuat kita tentunya melihat bahwa sistem ini memang agak sangat bertele-tele dan ribet, tetapi itu merupakan apa yang diharapkan oleh founding fathers sebagai bentuk perwakilan untuk bisa memusyawarahkan segala sesuatu agar bisa mencapai mufakat. Oke, Rizky, sebagai sesama anak muda ini lagi kesempatan bertemu dengan anggota dewan yang termuda di DPR. Ada yang ingin Anda sampaikan? Mungkin menjalin komunikasi ke depan untuk memperbaiki negara? Artinya memang kemudian ketika melihat kondisi yang hari ini, semua orang itu kan sebenarnya ya yang ada di parlemen menjalankan fungsinya sebagai anggota parlemen, kita yang memang masih sebagai mahasiswa dan aktivis turun ke jalan misalnya melakukan kajian-kajian gitu ya. Cuman memang sedikit kritik saya ya. Artinya ketika dibilang hari ini segala satu prosedur tersebut memang lama secara pembahasan, tapi termasuk poin-poin yang hari ini disampaikan itu sebenarnya nggak baru hari ini, Bang. Artinya ini memang poin-poin yang udah jadi persoalan, yang bahkan sampai demo besar-besaran, baik itu di 2019, 2020, Omnibus Law kita sama-sama tahu gimana cepatnya bahasannya gitu. Nah, atau revisi Undang-Undang KPK juga begitu cepat. Artinya, ini mau dilihat dari urgensi dari segi mana sih, kok kadang ada yang cepat, bahkan misalnya secara pembahasan juga belum komprehensif gitu kan, belum begitu mendengar banyak aspirasi daripada masyarakatnya sendiri gitu. Nah, ini memang harus jadi perhatian ke depan, karena poin ini masih poin-poin yang sama yang terus kita suarakan, agar kita mengabarkan bahwa persoalan ini itu belum selesai. Jadi poin-poin ini nggak ada yang berubah sebenarnya. Dan bertepatan pada momentum Sumpah Pemuda, artinya kita disatukan dalam momen ini merefleksikan 93 tahun yang lalu dan melihat kondisi, ini loh persoalannya, ini yang harus kita tuntut. Baik. Gitu. Ya, momentum Sumpah Pemuda menyatukan Rizky dari Parlemen Jalanan dan Hillary dari Gedung Parlemen. Terima kasih sudah berbagi di iNewsroom. Selamat malam.